Cukup untuk disoroti adalah dengan genderang perang yang dikumandangkan oleh Gerindra dan Prabowo soal kesiapannya menjadi Capres 2029, seberapa besar Prabowo mampu menenangkan lautan friksi-friksi politik mulai hari ini ke depan di kabinet ya. Mengingat kabinet-kabinet yang ada di pemerintahannya adalah kabinet-kabinet yang berasal dari unsur-unsur partai politik yang ada. Jumpa lagi dengan Nabel Politik. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu rekomendasi Partai Gerindra kepada Prabowo dalam Kongres luar biasa ketujuhnya di Hambalang, Bogor, di mana Partai Gerindra merekomendasikan dan meminta Prabowo Subianto untuk kembali bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2029. Jawaban Prabowo yang dibacakan oleh Sekjen Muzani, Prabowo bersedia dengan menyatakan insya Allah. Jawaban ini tentu menyenangkan seluruh pengurus, pendukung, relawan Partai Gerindra. Tapi ini mematik pertarungan, persaingan menuju kursi presiden 2029. Terlebih kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghapus batas threshold 20% DPR untuk mengusung capres dan cawapres. Artinya, setiap partai politik berhak mencalonkan calon presiden, calon wakil presiden sendiri. Memang hari ini atau sejak Mahkamah Konstitusi menghapus batas threshold, DPR sebagai penyelenggara, DPR sebagai pihak yang akan membahas undang-undang belum melakukan hal itu. Mungkin alasannya adalah Pilpres 2029 masih terlalu panjang, masih terlalu lama untuk dinanti. Oleh karena itu, kita coba bahas dan berandai-andai jika DPR pada akhirnya merevisi undang-undang itu, lalu kemudian bahwa yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik yang hari ini ada di parlemen. Artinya ada 8 partai politik yang siap bertarung melawan Prabowo Subianto. Kita akan bahas satu persatu mulai dari PDIP. Sosok-sosok yang sekiranya bisa bersaing, bisa bergandengan tangan juga dengan Prabowo, bersanding sebagai cawapres, atau memang bersanding dengan partai lain untuk melawan Prabowo Subianto. Partai pertama adalah PDIP Perjuangan. Seperti kita ketahui ada 2 sosok yang hari ini ya sampai sekarang cukup populer. Sebenarnya 3, Ganjar, Puan Maharani, dan Ahok. Hanya yang nomor 3 ini punya problem mantan narapidana. Jadi peluangnya tidak terlalu besar. Gitu loh. Karena pasti akan ada debatable panjang soal kasus hukum yang menerpa dia pasca menjadi gubernur DKI beberapa waktu lalu. Nah, hanya tinggal 2, yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Ganjar sudah pernah punya kesempatan untuk menjadi capres di 2024, hanya mendapat 16% sekian, kalah dan di urutan ketiga. Tapi biar bagaimanapun, lapangan Pilpres kemarin menjadi tempat buat dia berlatih ilmu kanuragan dalam menangkan atau dalam membaca situasi politik negara ini, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat sekitar. Kelihatan sekali hari-hari belakangan ini Ganjar hampir aktivitasnya keliling Indonesia. Nah, motif politiknya tentu salah satunya dengan harapan dia kembali dicalonkan pada Pilpres 2029. Lalu
Apakah ada peluang dia jadi wakilnya Prabowo? Oh, tentu saja. 2019 kemarin, 2024 kemarin pun ada wacana untuk itu, menduetkan itu. Hanya memang rumor terakhir kedua-duanya tidak mau jadi nomor 2. Orang kedua yang di PDIP yang punya peluang besar itu bernama Puan Maharani. Bagi Puan ini merupakan kesempatan dia, karena beberapa waktu lalu dia pun diberi kesempatan. Rumornya dia diminta untuk mempopulerkan dirinya sampai pada tingkat sekian persen agar siap menjadi capres atau cawapres. Tapi kecenderungan yang saya dapat kabar itu cawapres. Namun dilala ternyata waktu yang ditentukan belum selesai. PDIP sudah menyebut nama Ganjar Pranowo untuk jadi capres 2024 dari PDIP. Nah, untuk 2029 peluang Puan Maharani sungguh besar, sangat besar. Kemampuan dia selama ini merekatkan hubungan antara Prabowo atau partai penguasa hari ini dengan PDIP patut diajukan jempol. Dia pun tidak secara terang-terangan terbuka perang dengan kelompok-kelompok Jokowi. Artinya kemampuan dia menguasai medan pertarungan politik nasional elit sungguh harus diakui, punya kualitas yang cukup bagus. Yang perlu dipertajam adalah bagaimana kemampuan dia bisa diterima oleh masyarakat sepenuhnya. Nah, peluang yang kedua adalah kalau Prabowo dan PDIP bersatu atau berkoalisi, peluang kemungkinan untuk Puan menerima sebagai orang nomor 2 lebih terbuka ketimbang Ganjar. Karena kan sudah pernah dicoba. Sekarang kita bahas partai yang kedua, yaitu Partai Golkar. Partai ini identik dengan partai penguasa. Bisa jadi Golkar kembali akan mengusung Prabowo. Namun kalau melihat biologisnya politik nasional hari ini dan politiknya Golkar, kecenderungan Golkar itu lebih kepada mengusung cawapres hari ini, yaitu Mas Gibran. Nah, karena biar bagaimanapun posisi ketua hari ini Bahlil, ketua Golkar, merupakan hasil terpilihnya dari masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, kita selalu tahu bahwa siapapun ketua Golkar itu dia akan merapat pada presiden di zamannya itu. Nah, Bahlil bukan produk Prabowo. Artinya jika Bahlil tetap bisa bertahan dalam goncangan perahu Golkar, karena Golkar ini selalu goncang ini, sampai 2029, peluang terbesarnya adalah mengusung Gibran. Nah, artinya jika Gibran tidak kembali menjadi wakilnya Prabowo, maka kemungkinan dia akan face to face berhadapan dengan Prabowo. Peluang Gibran sangat besar untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas dia. Ini terbukti program-program dia yang langsung turun ketika ada bencana, walaupun itu hanya sekedar melihat dan membagi susu. Namun kecenderungan orang Indonesia itu sangat bahagia jika bisa salaman dengan pemimpinnya. Nah, ini yang merupakan ilmu turunan politiknya Jokowi ke anaknya. Partai ketiga yang punya peluang juga untuk mendorong calon sendiri adalah PKB, Muhaimin. Ya, ini ketua nyaris abadi sebenarnya, mirip-mirip Bu Megawati. Dia nyaris abadi dan kemungkinan besar dia pun akan nyaris juga akan selalu menjadi calonnya PKB selama dia jadi ketua umum. Dan itu tidak tergoyahkan. Saya pikir Caimin akan tetap mendorong dirinya untuk tetap menjadi calon presiden dari PKB atau menjadi calon wakil presiden. Yang terpenting buat dirinya adalah ikut konsultasi dalam Pilpres 2029. Partai selanjutnya yang kemungkinan besar akan bertarung juga di Pilpres 2009 yaitu PAN, terlihat sepertinya akan mendorong juga Gibran Rakabuming. Biar bagaimanapun Zulhas juga merupakan produk ketua umum PAN di masa zamannya
Jokowi. Dan Zulhas sebagai Ketua Umum PAN selalu berulang kali mengatakan bahwa Partai PAN adalah partai keluarga Jokowi. Artinya Jokowi punya investasi yang sangat besar di partai tersebut. Partai selanjutnya yang kemungkinan mengusung kadernya sendiri adalah lagi-lagi Demokrat. Ya, seperti kita ketahui, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, pada tahun 2024 kemarin pun namanya sempat beredar menjadi calon presiden. Bahkan sempat ada isu soal AHY Puan dan sebaliknya. Tapi ini menjadi menarik ketika kalau bicara Demokrat dengan PDIP. Peluang Demokrat dengan PDIP untuk bersanding sepertinya tangga-tangganya sudah mulai dibuat. Nah, setidaknya ada upaya dari situ ketika SBY mengatakan terakhir kali 2 hari kemarin dalam suatu wawancara dengan salah satu media mengatakan bahwa saya sangat menghormati Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Ya, kita tahu bahwa, dan ini diakui SBY juga, bahwa hubungan antara PDIP, antara Bu Mega dengan dirinya itu tidak terlalu baik gitu, tapi juga tidak terlalu buruk. Artinya selalu ada peluang dalam politik duanya bersanding. Partai lain yang kecil peluang yang mengusung kader sendiri adalah Nasdem. Ya, kalau dalam kacamata kita hari ini Nasdem tidak punya sosok tokoh yang mungkin bisa dicalonkan dengan dalam aspek elektabilitas, popularitas. Ya, kemungkinan besar Nasdem itu cenderung akan mendorong kembali Anies Baswedan, karena sampai saat ini pun hubungan mereka pun cukup baik. Itu yang menurut saya, dan itu paling relevan, Nasdem mengusung Anies Baswedan. Ya, kecuali Nasdem berani untuk mengambil langkah yang lebih jauh, mengusung Prabowo. Nah, itu bisa jadi. Kalau hitung-hitungan politiknya Surya Paloh bahwa Prabowo akan menang kembali. Partai lain yang tidak mungkin atau nyaris tidak mungkin kelihatannya akan mengusung kader sendiri adalah PKS. Kemungkinan besar PKS ini bisa jadi Prabowo. Karena hubungan PKS dengan Anies beberapa waktu lalu, walaupun Mardhani Alisera sempat bertemu, karena Mardhani Alisera punya hubungan batin yang lebih kuat ketimbang kisruh Anies dengan PKS soal pencalonan di gubernur di DKI 2024 lalu. Tapi kalau lihat dari struktur dan mayoritas orang-orang PKS, kemungkinan besar mereka akan menolak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029 dan cenderung kembali ke habitatnya mendukung Prabowo. Artinya PKS beberapa kali mendukung Prabowo di pilpres sebelumnya, hanya di 2024 tidak. Artinya memang ikatan batin PKS lebih kuat sebenarnya kepada Prabowo ketimbang kepada Anies Baswedan. Oke, sepertinya partai-partai itu akan bersiap mengatur strategi. Apakah akan bersama dengan Prabowo atau bersaing dengan Prabowo? Hanya persoalan yang cukup untuk disoroti adalah dengan genderang perang yang dikumandangkan oleh Gerindra dan Prabowo soal kesiapannya menjadi Capres 2029, seberapa besar Prabowo mampu menenangkan lautan friksi-friksi politik mulai hari ini ke depan di kabinet dia. Mengingat kabinet mereka dirinya yang ada di pemerintahannya adalah kabinet yang berasal dari unsur-unsur partai politik yang ada. Cukup untuk disoroti adalah dengan genderang perang yang dikumandangkan oleh Gerindra dan Prabowo soal kesiapannya menjadi Capres 2029, seberapa besar Prabowo mampu menenangkan lautan friksi-friksi politik mulai hari ini ke depan di kabinet dia. Mengingat
kabinet mereka dirinya yang ada di pemerintahannya adalah kabinet yang berasal dari unsur-unsur partai politik yang ada di Indonesia dan yang punya kemungkinan berhak mencalonkan capres dan cawapres.